Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, kembali bersama saya Guru Sunai Muiz Karim. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan sangat berlaku hari ini sampai hari ini, yang menjadi narasi yang mengisi benak umat Islam secara umum. Saudara-saudara sekalian, tema kita adalah tidak ada yang dinamakan dengan kerasukan jin menurut Al-Quran. Jadi ini adalah tema yang sudah disadur dari ayat-ayat Al-Quran. Namun hari ini kita bisa melihat betapa masifnya, betapa menyebarnya narasi bahwa kerasukan jin itu ada. Saudara-saudara sekalian, mari kita bahas. Istilah kerasukan jin adalah khurafat kuno semenjak dari zaman peradaban Babilonia. Saudara-saudara sekalian, jadi yang namanya kerasukan jin itu jauh sebelum Islam. Ya, Anda semua mungkin tahu apa itu peradaban Babilonia, kapan peradaban Babilonia ada. Sejak itu sudah ada istilah kerasukan jin. Kalau kita mencoba untuk searching di Google, mungkin kita akan menemukan sejarah kapan istilah kerasukan jin itu muncul. Saudara-saudara sekalian, kita tidak membahas sejarah itu, kita hanya mengatakan bahwa jauh sebelum Islam istilah kerasukan jin ini ada. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kerasukan jin? Di mana kita memahami bahwa Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu pun yang Allah alfakan dari Al-Quran. Al-Quran tibyanan likulli syai', Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, segala sesuatu Allah sudah detailkan penjelasannya di dalam Al-Quran. Baik saudara-saudara sekalian, di dalam surah Ibrahim ayat 22, surah Ibrahim ayat 22, kita diungkapkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengungkapkan, kita akan mengetahui apa kata iblis atau jin iblis nanti pada hari kiamat. Mereka mengatakan, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajibtum li. Iblis berkata, saya tidak punya kuasa atas kalian. Saya tidak bisa merasuki kalian, saya tidak bisa menarik tangan kalian untuk tidak ke masjid, saya tidak bisa membentur-benturkan kalian, saya tidak bisa. Illa an da'autukum, kecuali saya hanya bisa membisiki kalian, mengajak kalian. Fastajibtum li, lalu kalian memenuhi ajakan saya. Jadi iblis itu, jin ya, dalam hal ini sebutlah jin itu hanya mampu membisikkan, tidak mampu merasuki. Ya, ini adalah perkataan Allah yang Allah ungkapkan. Allah ungkapkan dalam surah An-Nisa ayat 78, inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya iblis itu, akses iblis kepada manusia itu sangat lemah, hanya bisa waswasil qahr, hanya bisa memberi waswas. Fawaswasalahum syaitan, hanya memberikan waswas, tidak bisa merasuki, tidak bisa mengendalikan tubuh manusia. Saudara-saudara sekalian, jadi Allah mengatakan bahwa kaidah syaitan, jadi tindakan iblis, ya, tindakan syaitan terhadap manusia itu sangat lemah. Jadi sementara khurafat kuno mengatakan jin bisa merasuki manusia, berkata-kata sesuai dengan keinginan jin, kemudian bertindak sesuai dengan keinginan jin. Saudara-saudara sekalian, ini adalah dua narasi yang bertentangan. Narasi dari Allah, kalamullah telah menjelaskan bahwa jin itu sangat lemah dalam menguasai manusia. Bahkan jin sendiri mengatakan di akhirat mereka tidak punya kuasa terhadap manusia. Dan ada narasi ya yang khurafat datang dari peradaban Babilonia kuno bahwa jin bisa merasuki manusia. Kepada semuanya, silahkan mau percaya yang mana. Mengapa kalian tidak percaya perkataan Allah dan mau percaya pada khurafat kuno?
Saudara-saudara sekalian, mari kita membahas pada poin kedua. Pada poin ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi adalah manusia yang paling mulia, khatamun nabiyyin, al-mustafa, yang terpilih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa melihat jin, ya. Nabi sendiri tidak bisa melihat jin. Siapa yang mengatakan dirinya bisa melihat jin itu adalah dusta. Jangan percaya itu, karena Nabi sendiri yang matanya bisa melihat malaikat, ya. Nabi bisa melihat malaikat, tapi Nabi tidak bisa melihat jin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Jin. Jadi ada sebuah surah yang bahas tentang Al-Jin dalam Al-Qur'an. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a minal jin. Ya, Allah berkata, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba." Qul uhiya ilayya annahu istama'a minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Allah katakan, katakanlah Muhammad kepada pengikutmu, katakanlah kepada pengikutmu bahwa uhiya ilayya, saya telah diberi wahyu, saya telah diberitahu oleh wahyu, annahu istama'a minal jinni, bahwa sebagian dari jin itu telah mendengarkan Al-Quran. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, sebagai Nabi itu tidak melihat jin, tetapi diwahyukan. Jadi kul, katakanlah uhiya, bukan katakanlah Muhammad saya melihat jin. Tapi katakanlah saya diberitahukan oleh wahyu bahwa jin telah mendengarkan Al-Quran. Dan pada ayat ke-19, bagaimana Allah menggambarkan itu, bagaimana jin itu ketika mendengarkan Al-Quran. Allah katakan, wa innahu lamma qama abdullah yada'uhu kanu yakununa alaihi libada. Ayat ke-19. Bahwasanya jin itu pada saat Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, mereka itu seperti libada, mereka itu berdesak-desakan. Jin berdesak-desakan sementara Rasul tidak lihat. Jadi jin berdesak-desakan. Jadi pada saat mereka itu mendengarkan Al-Quran, semangat jin itu mendengarkan Al-Quran seperti seumpama kalau ada pemain sepak bola lalu gol bolanya, semua jin itu berlompatan senang gembira. Seperti itulah jin mendengarkan Al-Quran. Mereka berdesak-desakan, mereka bertumpuk-tumpuk mendengar Al-Quran. Allah menyebutnya libada, mereka bertumpuk-tumpuk itu. Tapi dengan itu Rasul tidak melihatnya. Rasul uhiya ilayya, Rasul diwahyukan saja. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ketinggiannya, dengan kebesarannya, Allah Subhanahu Wa Taala memisahkan dia untuk melihat malaikat. Allah katakan, Allamahu syadidul quwa. Al-Quran itu diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Lalu pada ayat ke-18 dikatakan, laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Muhammad telah melihatnya, telah melihat Jibril inda sidratul muntaha, di dekat sidratul muntaha. Jadi saudara-saudara sekalian, jin itu punya alam yang lain. Jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berbeda sama sekali dengan manusia, punya alam yang lain dan manusia tidak bisa melihatnya. Siapapun yang mengatakan dirinya melihat jin, itu adalah pendusta, itu adalah iftara 'ala Allahil kadzibah. Dia telah berbuat kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada poin selanjutnya, jin itu tidak bisa melihat manusia. Jadi saudara-saudara sekalian, ini mungkin maklumat yang baru kita kupas, bahwa jin itu tidak bisa melihat manusia. Bagaimana bisa merasuki manusia? Jin tidak bisa melihat manusia kecuali iblis. Ya. Allah katakan, innahu, bukan innahum. Innahu, sesungguhnya dia iblis, yarakum, melihat kalian. Huwa,
Jadi bukan hum. Ya huwa dia iblis ya. Huwa wa qabiluhu, dia dan keturunannya, min haitsu la tarawnahum, dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi la tarawnahum, kalian tidak akan bisa melihat jin, dan jin juga tidak melihat kita kecuali huwa wa qabiluhu, kecuali iblis dan kabilahnya. Silahkan buka surah Al-A'raf ayat 27. Saudara-saudara sekalian, kenapa kenapa iblis? Jadi iblis bisa melihat manusia karena Allah Subhanahu wa taala memberikan izin khusus kepada iblis. Iblis mengatakan, Allah mengatakan qala izhab, pergilah. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Ya, siapa yang mengikutimu, siapa yang mengikuti engkau dari mereka, maka mereka akan mendapatkan jahanam. Wastafziz. Jadi iblis disuruh pergi untuk menggoda manusia, pergilah menggoda manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan iblis, tapi mempersilahkan, pergilah menggoda manusia. Wastafziz, perdayalah mereka, manistata'ta, ya, sesuai kemampuanmu, bisautika, dengan suaramu yang itu tadi, da'autukum, ya, dengan suaramu, wajlib alaihim, dan seranglah mereka, ya, bikhailika warajulika, dengan kuda-kudamu, pasukanmu, dan tentara-tentaramu, wasyarikhum fil amwali wal aulad, dan temanilah, ya, temanilah, bersamailah mereka pada anak-anaknya dan pada hartanya, wa'idhum, dan berikan janji kepada mereka. Jadi ini adalah izin Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Sungguh apa yang dilakukan itu iblis itu sangat lemah, hanya berupa bisikan-bisikan al-waswas. Jadi saudara-saudara sekalian, jin tidak bisa melihat manusia kecuali iblis. Jadi orang-orang yang mengatakan telah kerasukan jin, berarti yang merasukinya adalah iblis dan keturunan iblis. Tidak ada namanya jin muslim, jin beriman masuk merasuki manusia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa isarafna ilaika nafaran minal jinni. Ketika kami membuka kepadamu Muhammad kesempatan jin untuk mendengarkan Al-Qur'an, falamma yastami'un Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, falamma hadaruhu, ketika mereka mendengar Al-Qur'an, apa kata mereka? Qalu ansitu. Allah menghadirkan ini agar kita ketika mendengarkan Al-Qur'an, kita ansitu, kita tenanglah, kita diamlah. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Setelah selesai mendengarkan Al-Qur'an, mereka kembali kepada kaumnya. Wallau itu artinya pergi jauh kepada kaumnya. Jadi jin itu alamnya jauh dari alam manusia, tidak dilihat oleh manusia, dan mereka pun tidak melihat manusia. Apa buktinya mereka tidak melihat manusia? Qalu, mereka berkata, ya qaumana. Dan setelah sampai pada kaumnya, mereka berkata, wahai kaumku, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami telah mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa. Jin tidak melihat Injil. Jin tidak menyebut Injil. Jadi jin hanya melihat kitab yang diturunkan kepada Musa, tidak pernah melihat Injil. Padahal Injil begitu banyak tersebar di dunia ini, begitu banyak gereja, tapi jin tidak pernah melihat itu, tidak pernah melihat orang masuk gereja, tidak pernah melihat orang membawa kitab Injil, karena jin memang tidak melihat manusia. Jin tidak melihat manusia, manusia juga tidak melihat jin. Saudara-saudara sekalian, jadi bagaimana bisa dikatakan kerasukan jin sementara jin juga tidak melihat? Ya, kalau bisa jin merasuki, itu adalah iblis, dan iblis itu adalah aduwwum mubin. Itu adalah musuh yang nyata. Kalau bisa dirasuki, kita dibunuh sama iblis. Siapa yang bisa dirasuki oleh jin, oleh iblis, pasti dibunuhnya, pasti dibenturkan. Dan kenapa juga merasuki orang-orang, mohon maaf, kenapa orang-orang yang di kampung, orang-orang pedalaman, orang-orang yang lemah pikirannya, kenapa tidak merasuki presiden-presiden,
kenapa tidak merasuki pemimpin bank, pemimpin tentara, supaya kalau merasuki itu langsung ditembakkan senjatanya ke negara manapun. Ya, saudara-saudara sekalian, kerasukan jin tidak bisa merasuki manusia berdasarkan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mengapa kita meragukan ayat-ayat Allah lalu mempercayai khurafat bahwa jin bisa merasuki manusia? Baik, pada poin selanjutnya, saudara-saudara sekalian, jin dan manusia baru bisa melihat, bisa bertatap-tatapan nanti di akhirat. Jadi di akhirat jin dan manusia itu baru bisa bertemu, baru bisa melihat. Apa kata Allah? Wa yauma nahsyurhum jami'a. Hari di mana kami kumpulkan mereka semua. Siapa mereka itu yang dikumpulkan? Semuanya. Naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syuraka'ukum. Jadi kami berkata kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, posisi kalian berkumpul bersama sekutu-sekutu kalian. Fa'azalna bainahum, maka kami membuka tirai, ya. Jadi Allah membuka tirai sehingga mereka bisa bertemu. Jadi jin dan manusia nanti bisa bertemu nanti di akhirat. Allah katakan pada surah Qaf ayat 22, fakashafna anka ghita'aka fabasarakal yawma hadida. Jadi manusia itu selama hidup manusia sangat tidak bisa melihat segalanya. Manusia terbatas penglihatannya, dan ketika manusia akan diwafatkan, Allah katakan fakashafna anka ghita'aka, kami singkap penutup penglihatanmu. Jadi manusia sudah melihat hakikat, bisa melihat malaikat, bisa melihat jin. Fabasurukal yawma hadid, maka hari ini kau bisa melihat tanpa batas, ya. Saudara-saudara sekalian, jadi jin dan manusia, jin tidak bisa melihat manusia, manusia juga tidak bisa melihat jin, kecuali nanti di akhirat baru mereka bisa melihat. Bagaimana bisa dikatakan jin merasuki manusia? Baik, saudara-saudara sekalian, lalu apa namanya ketika ada orang yang seperti kerasukan, ya? Apa namanya? Allah katakan keburukan yang diderita itu adalah dari jiwa kalian. Allah katakan ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik, ya, famin nafsik. Jadi apa yang menimpamu berupa kebaikan itu datang dari Allah, akan tetapi yang menimpamu dari keburukan itu dari dirimu sendiri, dari jiwamu sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang sakit-sakit, mengigau, berucap apa saja, itu adalah sebuah keadaan jiwa yang kekurangan, yang disebut dengan kekurangan tokoh, kekurangan potensi di dalam mengendalikan raganya. Jadi saudara-saudara sekalian, manusia terdiri dari jiwa dan raga. Jiwa manusia yang kekurangan tokoh itu tidak mampu mengendalikan raga. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang jiwa, sebab Al-Qur'an ini tibyana likulli syai'. Allah menjabarkan bahwa jiwa yang tertinggi ada yang disebut dengan jiwa mutmainnah, ya. Di saat orang mau wafat, di saat orang mau meninggal, maka apa kata malaikat saat menjemput jiwa-jiwa mutmainnah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke Tuhanmu, kembalilah ke Allah dalam keadaan reda dan diridhai, ya. Jadi itu mutmainnah. Kemudian keadaan yang kedua, ada yang disebut dengan jiwa-jiwa at-thayyibun, jiwa-jiwa orang yang memang selalu menjaga ucapan-ucapan bagus, jiwa-jiwa yang baik, ya, baik perkataan-perkataannya. Allah katakan dalam surah An-Nahl 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, ya, mereka yang diwafatkan oleh malaikat yang berupa jiwa-jiwa thayyibin, jiwa-jiwa yang baik, yaquluna salamun alaikum, mereka disapa oleh malaikat salamun alaikum. Jadi salamun alaikum wahai jiwa-jiwa thayyibin. Jadi at-thayyibun dalam surah An-Nur itu adalah tentang perkataan. Allah katakan al-khabithatu lil khabithin, ya.
perkataan-perkataan buruk, al-khabithat, itu miliknya al-khabithin. Itu miliknya memang orang-orang yang buruk berkata-kata. Wal khabithuna lil khabithat. Jadi orang-orang yang buruk perkataannya itu mereka memiliki segala jenis perkataan-perkataan buruk. Wat thayyibatu lit thayyibin. Dan perkataan-perkataan yang baik itu miliknya orang-orang baik. Wat thayyibuna lit thayyibat, dan orang-orang perempuan yang laki-laki yang baik itu memiliki perkataan-perkataan yang baik. Jadi ini bukan tentang pasangan-pasangan pernikahan, tapi ini tentang perkataan. Allah katakan ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Ini tentang qaul, ini tentang yaqulun, apa yang mereka katakan, apakah itu dari perkataan-perkataan baik atau perkataan-perkataan kotor. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat ada nampak ya seperti kerasukan jin, itu bukan kerasukan jin, itu adalah merupakan kurang tokoh, itu faktor jiwa. Karena itu salah satu di antara tokoh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah katakan wa min haitsu harastum wa min haitsu harasta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Setiap kali kita keluar dari manapun, dari rumah, dari pasar, dari kantor, dari sekolah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah mukamu ke Masjidil Haram, itu dalam rangka menyerap tokoh. Jadi orang yang kekurangan tokoh adalah orang yang kekurangan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kurang melaksanakannya, kurang memahaminya, sehingga menjadi orang-orang yang seperti kerasukan jin. Sebenarnya jin tidak pernah merasuki manusia. Saudara-saudara sekalian, ini mungkin penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ini adalah bukan dari pandangan-pandangan saya pribadi, tapi ini adalah perkataan-perkataan Allah yang coba kita jelaskan. Semoga memberikan manfaat kepada semuanya, menjadikan tenang jiwa kita, menjadikan lega jiwa kita bahwa jin sebenarnya adalah makhluk Allah di alam yang lain. Satu-satunya dari bangsa jin yang bisa mengakses kita, melihat kita, itu adalah huwa wa qabiluhu, yaitu iblis. Iblis saja karena iblis Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penguji ya, penguji siapa orang-orang yang liyamizal khabisu minat thayyib, untuk membedakan mana orang-orang yang buruk dan mana orang-orang yang baik. Di saudara-saudara sekalian, fakta ya, kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia ini faminkum mukmin wa minkum kafir. Sebagian di antara kita ada yang mukmin dan ada juga yang kafir. Fakta ini, seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua mukmin, maka yang pertama Allah cabut nyawanya adalah iblis. Tapi Allah membiarkan iblis hidup selama-lamanya agar di kehidupan ini manusia akan ada yang mukmin, akan ada yang kafir, karena was-was, bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh iblis. Dan yang lebih parah adalah bisikan jiwa. Jadi jiwa manusia lebih berbahaya daripada iblis. Karena itu kita akan membahas di kesempatan yang lain tentang jiwa, kejahatan jiwa manusia. Syukuralakum jami'a. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.